Atur napasnya pelan-pelan ya, Bu. Ayo. Pelan-pelan ya. 1, 2, 3, yuk. Bareng, Bu. Ayo. Terus dikit lagi, Bu. Ayo. Ayo, Bu. Alhamdulillah. Selamat ya, Pak. Bayinya perempuan, cantik seperti mamanya. Alhamdulillah. Terima kasih dokter. Sama-sama. Sekarang anak kita udah sepasang. Laki-laki dan perempuan. Suster, tolong bawa ke ruang perawatan ya. Jangan lupa kasih nutrisi, jangan sampai salah. Baik, Dok. Aku yakin kamu pasti bisa melewati ini semua. Kamu kenapa? Dok, dokter, istri saya dok. Tolong dok. Saya segera tangani. Kamu berani. Kamu pasti bisa. Semangat. Ya. Jaga anak kita ya. Kenapa nafsunya gimana? Jatuhnya berhenti. Jangan-jangan dia. Ya Tuhan, aku salah ngasih dia obat. Kesalahan besar. Mbak tolong bantu aku, Mbak. Ini nggak sengaja, tolong bantu aku, Mbak. Aku nggak mau mati. Iya, aku juga nggak mau masuk penjara. Masih ada waktu. Kamu cari pengganti bayi ini sekarang. Bayi ini beruntung. Dia akan menjadi keluarga Pak Wijaya. Jadi kita bebas dari hukuman. Ya, kamu amankan bayinya sekarang. Kenapa semua yang aku miliki harus pergi? Masalah dan dosa aku, Tuhan. Maafkan Ibu, Nak. Selamat jalan. Kita pasti bertemu di surga. Surabaya menangis. Tapi di mana? Wah, Di sebelah sana. Ternyata bayi sembuh. aku tidak sedang bermimpi. Oh, Tuhan, terima kasih. Aku baru saja kehilangan bayiku. Dan Kau memberiku anak. Rumput. Rumput ini meskipun diinjak, dia tetap masih hidup. Karena itu, Ibu akan memberikan kamu nama Grace, yang artinya rumput. Grace, Ya, Bu. sudahlah biar ibu saja yang menjemur. Kamu berangkat kerja aja. Apa-apa tahu, Bu. Kamu berangkat kerja aja ya sayang ya. Ibu tidak mau kamu terlambat. Ini, jangan lupa kamu bawa tas kanvas melukismu ya. Iya. Bu, Sudah, jangan digaruk. banget ya, Bu. Jangan digaruk, nanti lukanya membekas. Ini lagi bikin parah deh, Bu. Itu artinya, ibu kamu juga mempunyai anak seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi petunjuk.
Siapa sebenarnya orang tua kamu, Chris? Ibu yakin kamu pasti bisa menemukan. Di antara kalian semua, siapa yang berani mencuri gelang berlian milik Bu Alif? Oh, jadi gak ada yang mau ngaku. Oke. Anak, kita geledah semuanya dan saya nggak mau tahu, cari sampai ketemu. Saya nggak percaya ya kalau di kantor ini ternyata ada pencuri. Ini dia, Bu, gelang berliannya. Gelang berlian ini ada di tas kanvas Inggris. Udah pasti mahalnya. Anak orang miskin. Lu gak orang kaya. Enggak, demi Tuhan saya nggak nyuri gelang itu. Oh, masih mau berkelit. Sini apa buktinya? Dan semua orang lihat ya, kalau itu ada tas. Saya nggak tahu kenapa gelang itu ada di situ. Makanya harus ngaku kalau lu tuh udah mencuri. Once more. Sekarang cepat berlutut. Enggak, lepasin saya. Lepasin. Nggak mau, saya nggak bersalah. Oh, masih mau ngebantah lo ya? Gak habis pikir. Lepasin saya. Lepasin. Lepasin saya. Lepasin. Lepasin saya. Ada apa ini? Ada apa ini? Kakak, kayaknya di kantor kita sekarang udah nggak aman deh. Maksud kamu, gak aman gimana? Masa gelang kesayangan aku yang dikasih sama ayah dicuri? Kurang ajar. Siapa yang berani nyuri gelang kamu? Tuh. Kamu yang nyuri gelang adik aku. Kamu harus diberi hukuman. Baik. Sekarang kamu lakukan apa yang kamu mau. Lepasin saya. Diam, diam. Cepat ngaku. Pasti kamu ngaku. Oh, atau kamu mau dapetin hukuman lebih berat dari ini? Saya nggak takut takut. Sampai kapanpun saya nggak mau takut kalau saya pencuri. Saya berani sumpah. Patahkan tangan dia. Sekarang. Enggak. Dengan. Ayah, biarin aja kakak tuh menghukum orang ini. Orang ini tuh udah mencuri gelang kesayangan aku, ayah. Iya ya. Biar dia bisa dapat hukuman. Bentar. Apa selama ini ayah mengajarkan kalian dengan kekerasan? Enggak kan? Dari kecil ayah mengajarkan kalian belas kasih dan sayang, bukan kekerasan. Apalagi dengan karyawan sendiri. Ya. Kenapa setiap melihat anak ini ada perasaan lain? Dia seperti seseorang yang selalu mengisi hatiku. Tapi tidak mungkin. Dia bukan siapa-siapa. Mungkin ini hanya kebetulan saja. Lebih baik sekarang bubar, lupakan masalah ini. Sekarang waktunya kalian kerja. Ayo kerja.
Masuk. Ini hasil berkas laporan lab, Pak. Silakan baca. Aku bersyukur. Alin tidak mempunyai penyakit yang sama seperti Sebastian. Maaf, Pak. Ada yang ingin saya sampaikan, Pak. Ada apa Pedro? Katakan. Golongan darah Alin berbeda. Golongan darahnya B. Nggak mungkin, Pedro. Nggak mungkin, Pedro. Almarhum istriku golongannya. Aku A, Sebastian A. Harusnya Alin itu darahnya A juga. Maaf, tidak mungkin, Pak. Dokter sudah memeriksanya berulang kali, Pak. Aku nggak boleh mikir terlalu jauh. Pedro, Iya, Pak. ini harus kamu rahasiakan. Kamu cari informasi sekecil apapun. Paham? Baik, Pak. Misi. Kakak, masa ayah nggak dukung aku sih? Udah. Pokoknya besok kakak bakal beliin gelang yang lebih bagus lagi buat kamu. Oke? Ya udah, kasih ya kak. Satu lagi buat kamu. Kamu sekarang beruntung. Tapi lain kali, saya nggak segan-segan untuk buang kamu ke laut. Saya nggak takut mati. Tapi dengerin dulu penjelasan saya. Saya nggak nyuri gelang ini. Saya berani sumpah. Alah, bullshit. Alin, sekarang kakak mau pergi dulu ya. Kakak ada kerjaan lain. Hei anak sampah. Jangan lo pikir gue bakal biarin lo gitu aja. Gue bisa bikin lo lebih hancur dari tadi. Kau belum puas. Jadi sekarang lo berlutut sama gue, Alin. Enggak. Enggak, saya nggak mau minta maaf. Karena saya punya prinsip dan harga diri. Lutut cepat. Lepasin saya. Lepasin saya. Kamu nyakitin aku. Apa? Nyakitin? Iya. Gue bisa aja ya lakuin apa suka. Jadi kamu fitnah saya. Jadi kamu fitnah saya. Jelas. Hai. Gak terima. Hai, anak minta. Lepasin. Sakit. Penyakit menular. Ih, Sekarang gue tahu ya. Kenapa setiap hari lo pakai baju panjang, celana panjang, itu buat menutupi kulit busuk lo. Enggak, ini enggak seperti itu. Ini cuma alergi. Ya, pantesan aja dia tinggalnya tempat sampah. Pasti badan lo tuh penuh dengan virus, bakteri, dan kuman. Jijik tau gak? Ayo, anak minta. Enggak, lepasin. Ada apa ini? Kenapa jadi mau berdarah, nak? Siapa yang lakukan ini, nak? Katakan pada ibu. Bu. Siapa yang jahat padamu, nak? Ibu. Saya. Kenapa? Mau membalas. Kenapa ya? Anak kamu tuh udah mencuri gelang kesayangan saya. Itu nggak benar, Bu. Dia memfitnah aku. Tadi semua yang ada di sini juga dengar kok. Ya, nak, ibu percaya padamu. Ibu tidak melakukan hal serendah itu. Tidak mungkin. Oh, masih mau ngebantah? Gak percaya. Saya punya kok bukti. Banyak kok saksinya. Ya enggak? Semuanya, attention. Kamu, lihat kan? Terbukti kan? Tidak ada bukti, tapi saya punya banyak saksi. Dan saksi yang saya punya itu bisa memberatkan kriminal kamu di penjara, nak. Paham? Tolong jangan penjarakan anak saya. Saya akan lakukan apapun yang non mau. Saya akan menuruti semua keinginan non.
Kalau perlu saya akan berotot dan memohon kepada Non. Tolong jangan penjarakan anak saya, Non. Enggak, Bu, jangan, Bu, kita masih punya harga diri, Bu. Jangan. Ibu sudah tidak punya harga diri lagi, Nak. Enggak, Bu. Jangan. Bu, Non. Bu, maafkan anak saya. Tolong jangan penjarakan anak saya, Non. Saya akan mengganti sisanya. Ini, Non. Kotor. Cici. Kita, kamu cari dokter kuat buat saya. Baik. Dokter apa apa? Ibu tidak apa-apa. Oh, nggak apa-apa saya. Nona Halim, saya sudah periksa semuanya. Tidak ada tanda-tanda Nona tertular penyakit kulit. Beneran dok, aku gak kenapa-kenapa. Ya, saya jamin. Terima kasih dokter. Kalau gitu, saya mohon diri. Selamat malam. Selamat malam. Syukurlah kamu gak kenapa-napa. Tuh aja mau kenapa-kenapa. Kalau sampai aku ketularan sama anak sampah itu, gak akan aku biarin dia kok. Permisi. Non, ini ada paket, tolong ditandatangani ya. Oh, Dia menggunakan tangan kanan. Bukan tidak. Apa tebakanku kali ini salah? Kasih ya, Non. Kalau gitu, kakak naik ke atas dulu ya. Dadah. kakaknya beliin. Ya, halo. Besok di acara tahunan pesta kita, gue ada kejutan. Tolong siapin planning yang bagus. Ngerti? Oke. Pedro, apa sudah ada informasi terbaru? Kami masih koordinasi dengan tim dokter, Pak. Pedro, apa sudah ada informasi terbaru? Kami masih koordinasi dengan tim dokter, Pak. Pedro. Maaf ya kak, saya nggak sengaja. Ih, udah. Mister. Ibu? Ibu di sini juga? Grace? Iya nak. Ibu menggantikan teman ibu menjaga catering. Bayarannya lumayan besar. Makanya ibu mau. Oh ya udah. Kalau gitu, nanti kita pulang sama-sama ya bu. Iya. Kalau gitu. Ya, semangat. Semangat dong. Dadah ibu. Bibi ngerti kan? Gimana rencana kita? Udah non, aman. Bagus. Bibi kerja dulu ya. Aduh. Maaf ya. Nggak apa-apa, Bu. Baju kamu basah. Gimana kalau sementara kamu pakai baju saya aja? Nggak usah, Bu, ngerepotin. Gak apa-apa, gak ngerepotin. Kan aku yang salah. Yuk ikut ibu. Ayo. Nggak apa-apa. Dipakai ya. Ayo cepet. Perempuan ini nggak salah. Pesta pakai baju kayak gini. Ya ih, bajunya kayak gembel gitu. Udah gitu bau lagi. Amit-amit, ish. Banget. Cantik ya. Gaunnya juga indah. Gak salah lagi. Dia putih orang terkaya di kota ini. Hai anak sampah. Ingat ya, malam ini akan menjadi malam yang gak akan pernah lupain Anies. Setahun.
Lihat semuanya. Dia punya penyakit kotor. Ini penyakit seksual loh. Dan itu bisa menular kita semua. Enggak, ini bukan penyakit kotor, itu cuma alergi dan kedua. Oh, tenang. Gue baik kok. Langsung, I got it all back. Gue baik kok. Jorok banget sih, Grace. Mulai. Kalian semua jahat. Jahat? Kita itu bukan jahat. Justru bakteri kamu tuh hilang pakai disinfektan. Oh iya, satu lagi. Biar kuman kamu hilang, sini. Oh iya, tadi kayaknya aku lihat suami kamu deh. Kayaknya mau jemput. Mana ya tadi? Oh, tuh dia suaminya. Enggak, saya bukan istri kamu. Enggak anak saya lagi. Aku udah takut. Jangan takut, nak. Selama ibu ada di sini, kamu aman bersama ibu, nak. Ayo. Ayo maju. Aku akan menghukum kalian. Jika kalian tidak takut sama Tuhan, aku yang akan menghukum kalian. Kakak tidak tahu diri. Hajar dia. Jangan. Aku tidak apa-apa, nak. Siksa. Ada apa ini? Kamu lagi. Kamu lagi. Saya sudah peringatkan kamu. Selalu saja buat masalah. Ini sebenarnya ada apa sih? Gini loh ayah, tadi tuh dia tuh jatuh. Terus Alin tolong dia. Oh, ternyata bajunya kebuka. Terus banyak penyakit kotor ya. Makanya Alin tuh berniat buat kasih dia tuh disinfektan ayah dan bakterinya hilang. Tapi dia malah marah-marah. Masa ibunya mau bunuh Alin ayah? Gak kejadian kayak gitu, saya dijebak. Dijebak. Maksud kamu dijebak apa nih? Ini bukan baju saya. Saya dikasih pinjam sama seseorang. Dipinjamnya sama seseorang. Siapa? Itu tuh dia orangnya. Saya nggak kenal kamu. Saya aja baru datang. Tuan, Non. Cukup. Kamu masih mau fitnah adik aku lagi? Hah? Ayah, sekarang ayah lihat kan? Orang ini harus diberi pelajaran. Saya sumpah saya nggak ngaku itu semua. Pak Wijaya, anak saya tidak seperti itu, Pak. Dia anak yang baik. Alah, saya nggak peduli. Sekarang saya minta, kamu minta maaf. Terus saya harus minta maaf kalau saya nggak ngelakuin kesalahan. Masih nggak mau? Oke, saya akan lakukan dengan cara kekerasan. Saya bakal patahkan kaki kamu. Kamu mau? Hah? Sudah. Sudah, Sebab. Pak Wijaya. Pak, saya mohon, Pak. Saya mohon. Salah, Pak. Anak saya tidak kotor. Dia hanya mempunyai penyakit alergi, Pak.
Kenapa penyakitnya sama dengan almarhumah istri dan juga Bastian? Aneh. Guys, kamu di mana? Bener kamu panas. Ayo, ibu antar ke rumah sakit. Kakak, ayah, kakak kamu ya? Pedro, kamu panggil dokter Lee. Baik, Pak. Aneh, kenapa penyakit kakak gue sama persis dengan penyakit perempuan brengsek itu? Ini laporan dari dokter, Bu. Menurut dokter, penyakit Grace bukan penyakit kotor dan menular. Hanya alergi biasa. Gak salah kan dugaan gue? Tapi, kok bisa ya? Penyakit Pak Bastian sama dengan penyakitnya Grace? Maksud lo apa? Bisa-bisanya ya lo nyamain kakak gue sama anak sampah itu? Enggak, Bu. Maaf, maaf. Lalu, apa ada rencana lain, Bu? Tentu ada. Gatel banget ya. Kenapa? Kamu ya? Apa yang udah kamu lakukan? Apa yang udah kamu lakukan? Hah? Masih ya? Cuma sedikit doang kok. Atau mungkin just kamunya aja yang banyak bakteri. Saya bisa mati. Mati? Terus kalau mati ada yang peduli? Nggak ada. Mau kemana sih? Buru-buru amat. Saya pergi. Udah sih, pergi. Wow. Oh, lumayan kasar ya sekarang. Hah, paling pura-pura pingsan. Biar apa? Biar dikasihanin. Duh, Grace. Lu tuh emang harus dinobatkan drama queen ya. Bangun. Bangun. Tapi Bu, saya pernah dengar alergi itu bisa membunuh orang. Apaan sih kamu? Berisik. Mau bunuh kek, mau dia mati kek, gue gak peduli. Bangun. Bangun gak? Kalau gue lempar lo ke jalan. Bangun. Bangun. Gak usah pura-pura pingsan deh. Bangun. Anak ibu. Ayo bangun. Anak ibu. Ayo bangun, nak. Ayo bangun, nak. Alerginya kambuh. Aku harus membawanya ke rumah sakit. Kalau tidak, dia akan mati.
Apaan sih? Orang dia cuma pura-pura pingsan. Ya, paling ujung-ujungnya meminta ganti rugi kan. Berapa? Ratusan juta? Atau mungkin sampai miliaran? Aku bukan pemeras. Aku tidak serendah itu. Tolong antarkan anakku ke rumah sakit kalau tidak alerginya kambuh. Tolong saya. Grace, tolong. Tolong anak saya. Tolong bawa anak saya ke rumah sakit. Tolong. Tolong bantu anak saya. Dan semuanya kejam. Kejam semuanya. Begitu. Ibu akan membawamu ke rumah sakit sendiri. Semua gara-gara kamu kan, Alin. Ini semua gara-gara kamu. Kamu ingin anak saya mati kan? Kurang ajar. Berani sekali kamu. Berani sekali kamu. Lepaskan tangan saya. Kakak, untung aja kakak datang di waktu yang tepat. Kalau enggak aku udah disakitin sama dia, Kak. Kamu jangan takut. Orang ini emang harus segera dihukum. Kalau bisa, dibuang saja dia ke laut. Aku tidak takut mati. Tapi aku tidak mau. Anakku juga ikut mati. Tapi tolong, kasih saya kesempatan untuk membawa anak saya ke rumah sakit. Dia bisa mati karena lemas. Dia tidak mengizinkannya. Apa kamu senang jika anak saya mati? Anak saya bisa mati lemas karena alerginya. Grace. Kita ke rumah sakit. Bangun sayang. Ayo kita ke rumah sakit sayang. Jangan, nanti kan. Kalau aku kan. Ini hanya obat penawar alergi. Kita udah gak bisa lagi bawa dia ke rumah sakit. Dia harus segera minum obat ini, karena kalau enggak, dia bisa segera mati. Mungkin udah sadar. Terima kasih Tuhan. Kak, ngapain sih? Pakai nolongin anak sampah ini? Alin, dia bisa mati tercekik. Penyakit ini bisa buat dia nggak bernafas. Kakak cuma nggak mau aja. Di perusahaan kita ada masalah. Bisa. Makanya beliau. Ya kesel. Jangan marah-marah. Gak baik lo buat kesehatan. Kenapa? Gue gak peduli ya, Bi. Gue tuh cuma pengen anak sampah itu menderita, udah. Adikku yang paling cantik masih marah ya? Yakin masih marah kalau kakak bawain makanan kesukaan kamu. Wih, cake strawberry. Gak doyan. Yakin gak doyan? Nih buat kamu. Enak tau. Udah deh, kakak tuh jahat tau gak? Wah, sepertinya pembicaraan anak ayah lagi seru. Kenapa ya nggak diajak? Iya, ayah. Kayaknya kakak udah gak sayang aku deh. Masa tadi dia gak mau bantuin aku? Kakak jahat. Jahat. Sebastian, bener kamu jahat sama adik. Bohong ya. Jadi gini ya. Alim tuh benci banget sama Grace. Jadi menurut Bastian, Grace harus dipecat ya. Biar masalahnya selesai. Kalau tadi Bastian nggak bantuin Grace, terus dia mati, gimana? Pasti perusahaan kita kena masalah ya. Ayah, kakak. Grace itu gak akan mati. Dia tuh cuma alergi tau gak sih? Nah, lagian juga kakak sama kan punya alergi kayak gitu. Terus mati. Enggak kan? Iya, Dek. Karena kakak masih punya ayah yang milikin dokter terbaik buat kakak. Berbeda dengan Grace. Dia dari keluarga miskin. Untuk berobat saja ke dokter dia nggak sanggup. Apalagi untuk membeli obat ini, Dek. Kalau kamu sakitnya, bisa bikin mati lemas. Bahaya banget sakitnya, Dek. Sebastian. Noda portrait.
Jadi Grace punya penyakit yang sama seperti kamu. Noda Portman, kamu yakin? Yakin ya. Tadi udah ada buktinya. Bastian ngasih obat ke Grace. Dan obat Bastian tuh mempan ke Grace. Dia sembuh. Tunggu. Alergi. Noda Portland. Penyakit apaan sih ya? Enggak, itu hanya alergi biasa. Udah, nggak usah dibahas. Lebih baik sekarang. Ya, Ya benar. Sekarang, adik aku yang paling cantik ini harus istirahat. Oke? Oke. Tapi kakak harus janji dulu jangan pernah bantuin anak sampah itu lagi. Janji nggak? Janji adikku. Nah, gitu dong. Ya udah, ayah aku sama kakak istirahat dulu ya. Jangan gitu lagi. Iya. Awas lo aku sih. Pedro, Iya, Pak. kamu cari tahu tanggal lahir Grace, apapun itu. Baik, Pak. Noda. Masuk. Ini datanya Grace, Pak. Seperti dugaan saya. Bulan dan tahunnya sama. Tapi kenapa beda 2 hari? Dia tanggal 3. Harusnya tanggal 5. Pak, apa ada kemungkinan datanya ada yang merubah nih, Pak? Sen, Kalau aja Kak Bastian kemarin gak nolongin Gus. Pasti kan sekarang dia udah mati. Yalah, kita pikirin sama Ica. Kayaknya kita harus Nona nggak apa-apa? Nona nggak apa-apa? Kamu nggak punya mata apa ya? Kamu udah bikin kesalahan besar. Kalau terjadi apa-apa sama Nona Ain gimana? Aduh, apaan sih? Siapa dia? Dia pembantu dari rumah. Bibi ngapain sih di sini? Bibi semalaman nggak bisa tidur non. Dengar Nona Alin sama Tuan Bastian berantem. Makanya Bibi khawatir dan memastikan kalau Nona Alin tuh baik-baik aja. Makanya Bibi ngingetin non. Gue gak peduli ya. Semua itu ada aturannya. Bibi itu pembantu di rumah. Bukan. Tapi baju Nona Alin kotor biar Bibi bersihin ya. Lihat deh. Tangan Bibi tuh banyak bakterinya. Kalau baju aku makin rusak, gimana? Mau ganti? Mahal ini. Udah, pulang ke. Baik non. Sudah jelas terbukti dari laboratorium menyatakan DNA Alin sama dengan DNA saya. Dia benar-benar anak kandung saya. Sudah jelas terbukti dari laboratorium menyatakan DNA Alin sama dengan DNA saya. Dia benar-benar anak kandung saya. Aku haus untuk menikah dan melahirkan tanpa suami. Aku berjuang mati-matian dan ingin merawat bayi dari lahir. Itu bahagia itu musnah.
ketika aku tertidur dan bayiku hilang. Kasihan yang mencuri bayiku. Berhari-hari aku mencari bayiku tanpa kenal lelah. Tapi baru tahun ini aku diberitahu si penculik bayiku. Kalau kamu sudah bahagia, Sekarang kakak begini ya. baik-baik. Kamu tidak mengenali ibu kandungnya sendiri. Tapi aku berusaha denganmu. Meski harus menyamar menjadi seorang pembantu. Aku senang sekali melihat kamu bahagia. Aku gak mau kamu menderita bersamaku. Aku yakin kalau Grace itu anak Mbak Wijaya. Ada kesamaan penyakit alergi keturunan. Tapi ini boleh terjadi. Pedro, kamu cari tahu biodata tentang Chris di kantor. Ya, ingat, jangan sampai orang tahu ya. Jangan sampai semua tahu siapa sih Grace sebenarnya. Aku harus menjauhkan Grace dari keluarga ini. Kamu nih gimana sih? Maaf, saya nggak sengaja. Ini harus gini banget. Ah, Jangan khawatir. Tolong melindungimu. Jangan khawatir anakku. Tolong melindungimu. Maaf Pak, ibunya sedang beristirahat di ruangannya. Apa perlu saya bangunkan? Nggak perlu. Terima kasih. Chris kemana? Ada apa ya Pak Bapak menanyakan Grace? Jangan bertanya. Jawab saja pertanyaan Bapak. Baik Pak. Grace biasanya kalau istirahat dia makan di tangga kantor. Makan di tangga darurat kantor. Iya Pak. Grace itu memang orangnya aneh, pendiam, sama kurang bergaul. Terima kasih informasinya. Baik Pak, kalau gitu saya permisi dulu ya. Iya. Baik. Luar biasa. Karya masterpiece Ibu Veronica Istri Wijaya. Tapi sayangnya dia meninggal di usia muda. Kapan ya aku bisa membuat karya seperti ini? Karya masterpiece lukisan yang dihargai semua orang. Ibu pasti. Dia menggunakan tangan kanan. Bukan tidak. Apa tebakanku kali ini salah? Pak Wijaya? Pak Wijaya? Ada apa Pak? Maaf, saya salah orang. Maaf ya. Baik, permisi Pak. Pak, Grace ada di rooftop, Pak.
Dia menggunakan tangan kanan, bukan kidal. Selamat siang. Pak Wijaya, selamat siang Pak. Boleh saya duduk? Boleh Pak? Terima kasih. Oh, kamu nggak duduk? Ternyata kamu suka gambar. Iya Pak, saya suka gambar apa aja yang saya suka. Nice. Oh iya, Bapak ada apa kesini? Saya cuma menanyakan ke Deren. Sebastian bilang kamu punya tanda kelahiran khusus. Boleh saya tanya, apakah orang tua kamu punya penyakit yang sama seperti kamu? Pak Wijaya, tapi saya... Kamu nggak usah takut. Saya nggak bakal ngapa-ngapain kamu. Tapi kenapa Bapak nanya seperti itu ya? Nanti akan saya kasih tahu alasannya. Tapi tolong kasih tahu jawabannya. Karena ini penting buat saya. Ada kabar baik, Mas. Kabar apa? Mereka telah menemukan 2 orang suster yang luka. Terus di mana mereka sekarang? Mereka sedang di perjalanan. Tapi mereka sudah diinterogasi. Dan mereka telah mengakui semuanya. Mereka bilang apa? Mereka bilang bayinya sudah meninggal saat istri Anda melahirkan. Bu Alim. Ada apa? Tadi Pak Wijaya datang ke sini. Dia menanyakan Grace. Gak biasanya Pak Wijaya nanyain Grace. Ada apa? Saya juga tidak tahu. Di mana mereka sekarang? Di atas tangga. Apa kata kamu? Anak saya meninggal waktu dilahir. Petro, asal kamu tahu, saya bisa membuktikan kalau anak saya hidup waktu dilahirkan. Biar saya nanti yang bicara sendiri. Pak Wijaya. Untung aja Pak Wijaya nggak tahu kalau tangan aku tidak. Apa yang kamu lakukan? Kamu harus tahu ya, semua orang di kantor ini nggak boleh kalau kamu itu tangan kidal. Terutama Pak Wijaya. Kamu nggak mau kan melihat hati Pak Wijaya hancur? Kenapa? Karena istri Pak Wijaya itu tangannya kidal. Dan dia masih mengalami trauma. Dan dia memberi perintah. Berhubungan sama istri yang nggak boleh bermunculan di kantor ini. Tapi kan saya kidal sejak lahir. Ya udah, kalau kamu nggak mau dipecat di kantor ini, kamu ikutin dong perintahnya. Ya udah kalau gitu. Nih, Lanjut deh. Mau apa kalian di sini? Tangkap dia. Apa-apaan ini? Lepasin nggak? Lepasin. Makin berani lo ya sekarang. Apa-apaan lo? Pakai blok ayat gue segala. Enggak. Itu Pak Wijaya yang mau saya nggak bisa apa-apa. Atau jangan-jangan lo ngerayu anak gue dan lo kayak kapak gitu. Itu cuma Di mana anak saya? Pak ayat gue itu sudah meninggal. Bohong! Saya tidak bosan. Asal kamu tahu, saya melihat dengan kepala mata saya sendiri. Kalau anak saya lahir dalam keadaan hidup, sehat walafiat dan cantik. Mau bohong apa lagi kamu? Saya bisa pastikan, kamu dihukum mati. Ampun Tuhan. Jangan hukum mati saya.
Tolong kasihin saya. Baik. Saya kasih kesempatan kamu. Kalau kamu masih mau hidup. Saya tidak percaya. Gimana kalau saya tetap dihukum mati? Apa jaminannya? Aku akan bebaskan kamu. Kalau kamu bicara yang sejujurnya. Dan aku akan menepati janji. Baiklah. Ketika bayi Anda lahir, saya merawatnya. Saya memberikan nutrisi. Tapi saya mengalami kesalahan. Bukan nutrisi yang saya suntikan, tapi obat lain. Tidak lama setelah itu, bayi itu tidak bernapas lagi. Saya panik. Lalu, bayi Anda, saya tukar dengan bayi orang lain. Bayi itu adalah Nona Alin yang sekarang. Jadi, sekarang di mana anak saya? Saat itu saya panik. Bayi itu saya buang dekat perkampungan di pinggir hutan. Apa? Kamu buang? Didengar ya baik-baik. Cuman gue dan Bastian yang boleh dapat pelebutan ayah gue. Gak ada satupun orang, apalagi anak sampah ini. Gak, lepasin saya! Lepasin saya! Udah gue peringatin lo berkali-kali, lo masih aja ngebacak gue, gitu kan? Gue udah sampai mati! Enggak, lepasin saya! Lepasin saya! Gue tahu, lo paling takut kan sama Sule Encang? Ayo kita buktiin, pegang! Kita buktiin. Kan nggak enak. Silakan, Pak. Pak, kami menemukan makam kecil di sini. Dan menurut warga, dulu ada yang menguburkan mayat bayi. Terima kasih, Feby. Anakku, kasihan sekali kamu tinggal di sini selama 2 tahun sendiri. Ayah minta maaf ya. Ayah nggak tahu apa yang terjadi waktu itu. Tolong maafkan atas semua kesalahan-kesalahan ayah. Siapa kalian? Pak Wijaya? Bu Murni, Apa yang Bapak lakukan di sini, Pak? saya hanya melakukan penghormatan. Penghormatan. Tapi ini adalah makam anak laki-laki saya, Pak. Makam anak. Iya. Ini adalah makam anak laki-laki saya. Anak yang malang. Dia meninggal setelah saya melahirkannya. Setiap tahun saya datang ke sini untuk merawat makamnya. Jadi ada kemungkinan anak masih hidup. Ya Tuhan, semoga ada keajaiban. Jadi ada kemungkinan anak masih hidup. Ya Tuhan, semoga ada keajaiban. Hati saya hancur saat itu, Pak. Tidak ada harapan untuk hidup lagi. Tapi untung saja, saya menemukan bayi di dekat sini. Ibu menemukan bayi. Iya, Pak. Bayi yang sangat cantik. Tapi dia mempunyai penyakit keturunan. Dokter bilang nama penyakitnya adalah noda port wine.
Saya tidak tahu siapa orang tua yang tega membuang bayinya. Sungguh manusia yang sangat jahat, manusia kejam, manusia biadab. Tapi kejahatannya memberikan keberkahan buat saya. Saya jadi semangat hidup kembali. Begitulah, Pak. Ah, maaf Bu Murni. Apa Ibu masih ingat kapan Ibu menemukan bayi itu? Tentu saja saya ingat, Pak. Tanggal 5 Juli 2004. Putri saya yang bekerja di perusahaan Bapak. Apa? Di perusahaan saya? Apa? Apa semua ini kebetulan? Alin! Ingat! Apaan ini? Metro, kasih obatnya ke Grace. Udah, Pak. Grace, gimana? Kamu udah enakan? Sudah, Pak. Terima kasih. Biarin aja sih ya. Kenapa sih? Ayah selalu membantu anak sampah ini. Justru kamu yang keterlaluan. Sukanya nyakitin orang. Bikin malu. Jelas-jelas dia yang mau ngancurin keluarga kita ya. Biarin aja aku bunuh dia. Sekarang juga. Ayah perintahkan kalian pergi dari sini. Ayah. Pergi. Please. Masih ada pertanyaan buat kamu. Apakah orang tua kamu mempunyai penyakit yang sama seperti kamu? Alergi? Saya takut Bapak menertawakan saya. Sebenarnya saya dibuang oleh orang tua saya. Saya ditemukan ibu saya. Beliau yang merawat saya. Dan beliau yang membawa saya ke dokter buat ngobatin alergi saya. Tapi dokter bilang kalau ini penyakit keturunan. Bintik merah eritema ini mirip persis dengan Maksud Bapak? enggak. Kamu adalah jika aku mengatakan sekarang, aku takut Alin pasti semakin membencinya. Ada apa, Pak? Kamu adalah anak buah saya. Sebagai pimpinan, saya harus melindungi anak buah. Itu siapa? Permisi. Ini rambut Chris. Coba kamu cek apakah Chris masih satu garis keturunan dengan saya. Baik, Pak. Isi, Pak. Ini data dan informasi yang saya dapat tentang Grace. Silakan baca. Ya Tuhan, keluarga Grace sangat miskin. Bahkan untuk belajar dan sekolah, Grace harus jadi tukang cuci piring, bahkan mengantar makan. Pedro, Iya, Pak. kamu nanti ketemu sama dokter. Minta resep alergi
noda poin untuk Grace. Aku yakin Grace nggak bisa. Baik, Pak. Makasih. Tunggu, apa saya bisa bicara dengan kamu? Maaf, kayaknya nggak ada yang perlu dibicarakan. Sebentar, guys. Saya cuma mau minta maaf soal kemarin. Alergi yang kamu alami sama dengan saya. Makanya saya berani untuk kasih obat saya ke kamu. Dan soal Alin, saya juga minta maaf. Dia sama sekali nggak tahu tentang bahaya penyakit ini untuk kita. Jadi dia cuma menggertak saya. Dan bisa menghina saya sepuasnya. Saya pikir ini cuma kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Dia itu adalah saudara kamu. Apapun yang dilakukan, kamu pasti bakal ngelindungin dia. Udah ya, nggak ada yang perlu kita bicarakan. Sebentar, guys. Apa lagi? Ini ada salep buat kamu. Salep ini sangat baik untuk perawatan alergi. Maaf, saya nggak butuh. Oke, kalau kamu memang nggak butuh. Tapi coba sekarang kamu pikirin kondisi ibu kamu. Kamu masih mau. Ibu kamu masih susah payah untuk antar kamu ke dokter. Terima, Grace. Makasih. Kalau gitu saya permisi. Kurang ajar. Ini benar-benar keterlaluan. Kemarin dia merayu ayah. Sekarang Bastian. Gue janji gue gak akan biarin lo terus seenaknya kayak gini. Gue pasti akan buat lo lebih menderita lagi. Kita aja nanti. Nih, malam ini kamu temuin klien kita di hotel. Minta tanda tangan kontrak kerjasama. Ingat ya, nilai kontrak ini sangat tinggi. Jadi kamu jangan sampai gagal. Maaf, tapi ini kan bukan tugas saya. Apalagi menemui klien di hotel. Kamu berani ngebantah? Saya itu manajer perusahaan ini. Dan ini tugas dari atasan. Tapi semua peraturan bisa berubah. Kamu masih mau jadi karyawan di sini? Cepet kerjain. Gue yakin kali ini lo gak akan selamat. Klien ini pasti akan menderita bersama. Besok kita jalan-jalan ke Singapura. Makasih ya. Sampai-sampai. Siap, bisa ganggu aja. Masuk. Kalian duduk. Cantik-cantik, tapi kurus. Itu cantik. Kalian keluar dulu, sayang ya. Oke, keluar. Oke. Kamu sini. Kurus tapi cantik. Ada apa, sayang? Maaf Pak, saya ditugasin perusahaan untuk meminta tanda tangan kontrak kerjasama. Soal tanda tangan. Yang penting, kamu layani saya dulu ya. Ayo minum. Minum. Kurang ajar, cantik-cantik. Sini kamu. Cantik-cantik. Benar-benar. Bisa. Saya nggak akan sadar. Terima, Grace.
Makasih. Ternyata Bastian nggak bohong. Salep ini manjur banget. Percaya di temanya juga hilang. Kerja aja nggak becus. Bisa-bisanya ya, ngancurin kontrak klien kita yang nominalnya cukup besar. Dari nilai kontrak ini, bisa ngerugiin perusahaan. Tapi ini kan bukan wewenang saya. Dan saya nggak ada tanggung jawab dengan nilai kontrak. Alah, lo pasti sengaja kan? Udah ngerencanain ini semua karena lo benci sama Bu Alin. Saya nggak ada rencana apapun. Itu emang gak ada bedanya ya sama ibu lo yang punya cerita. Udah gunanya tau nggak? Cuma pernah kamu hello sekarang. Saya nggak terima. Saya nggak terima. Emang begitu kan? Singo melahirkan anak singo dan racun menghasilkan anak pelacur. Berani kamu nampak saya? Pak, ini hasil tes lab DNA garis keturunan sudah keluar, Pak. Silakan dibaca, Pak. Terima kasih, Beto. Ya, misi, Pak. Istriku, hasil lab garis keturunan sudah aku terima. Aku ingin tahu, apa Alin itu anak kandungku atau bukan. Aku minta doanya ya, supaya aku bisa menyimpan ini semua. Ingat kamu ya, gue bisa bikin lo hancur daripada ini. Dan gue bisa mecat lo kapanpun gue mau. Kalau itu mau kamu, baik. Saya akan mundurkan diri di perusahaan ini. Puas kamu? Tunggu. Apa tadi lo bilang? Mengundurkan diri. Ingat ya, dengan mengundurkan diri, lo tuh harus bayar penalti kontrak kerja lo yang gak beres. Dan seumur hidup lo pun, gaji lo gak akan cukup buat bayar itu semua. Betul. Buat beli pakaian aja kayaknya lo gak akan sanggup. Apalagi buat bayar utang. Sian banget sih lo. Lo bakal ngedekam di penjara. Dan kayaknya ibu lo yang cacat itu juga harus tahu ya telepon anak. Enggak, saya mohon jangan beritahu ibu saya mohon. Ada apa ini? Ada apa? Ini loh ya, Grace. Aku tuh cuma negur dia, tapi dia nampar aku bukan minta maaf. Benar itu, guys. Dan gak cuma itu ayah. Dia itu udah mengacaukan kontrak kita dengan klien yang nominal cukup besar. Enggak, itu bukan kesalahan saya. Dan saya gak ada wewenang. Saya bisa buktiin kalau saya gak bersenang-senang. Ya sudah. Buktikan dan tunjukkan siapa saksi. Bu, ibu masih ingat saya kan? Semalam saya gak sengaja nabrak di hotel. Maaf, saya nggak ingat. Dan saya nggak pernah ketemu kamu sebelumnya. Apa kan? Gak ada buktinya ya? Dia itu selalu terus berbohong. Gimana kalau lebih baik kita penjarain dia aja ya? Enggak, saya mohon jangan, saya nggak bersalah. Saya mohon. Sudah cukup. Sekarang kalian semuanya kembali bekerja. Ya? Grace, kamu keluar. Kamu tenang aja. Kamu nggak perlu tanggung jawab. Dan saya jamin kamu nggak bakal masuk penjara. Karena itu semua ulahnya Alin anak saya. Karena sejak kecil dia itu terlalu dimanja. Makanya dia suka berbuat macam-macam. Tapi kenapa Bapak sangat baik buat saya?
Ya, karena kamu adalah milik saya. Mak. Ya, Dok. Apa, Dok? Gak mungkin, Dok. Gak mungkin. Pak, apa Bapak baik-baik aja? Kamu silakan bekerja kembali ya. Ah, ya udah kalau gitu. Permisi, Pak. Ya. Apa yang dikatakan Pak Wijaya tadi? Apa maksudnya? Tapi, biarlah. Kasihan Pak Wijaya. Nanti aku akan tanya lagi. Tunggu! Tuan Putri, Bibi tadi bohong kan? Bener kan kalau tadi malam Bibi ke hotel ketemu sama Grace? Oh, jangan-jangan ternyata Bibi ini orang suruhannya Grace buat mata-matain aku. Gitu, Bi. Ayo, aku bakal pergi sekarang dan rasain. Itu nggak benar, Non. Lalu apa alasannya? Itu nggak benar, Non. Lalu apa alasannya? Karena kamu anak saya. Jangan macam-macam kamu ya, Bi. Jangan coba mempermalukan saya kalau saya anak pembantu. Itu benar, Non. Kamu itu putri saya. Apa buktinya? Jadi, selama ini saya tes DNA kamu. Ternyata kamu anak saya. Gak mungkin. Mau macam-macam kamu ya? Aku ini anak orang kaya. Ini anak orang habis bukan pembantu kayak kamu. Tapi kan kamu anak saya, Non. Aku ini ibumu, Non. Gue yakin Bimele pasti bohong kan? Pasti dia tuh cuma mau cari keuntungan. Mana mungkin aku ini anak pembantu. Buktinya aja belum kuat. Dan bisa aja kan suratnya itu palsu. Ada apa ya? Jadi Alin bukan anak kandung ayah. Apa sebenarnya yang terjadi ya? Tepatnya 20 tahun yang lalu. Saat adik kamu dilahirkan, ibu kamu meninggal dengan sangat fatal. Itu juga terjadi pada kamu. Saat itu, suster mengakui kalau dia salah dalam melakukan penyuntikan nutrisi. Itu yang menyebabkan adik kamu. Dan suster itu menukar dengan bayi yang lain. Lalu kita harus gimana ya?
Untuk sementara kita rahasiakan dulu. Nanti kita tunggu waktu yang tepat. Kita ceritakan. Lalu adik kandung aku di mana ya? Ayah nggak tahu. Ayah, kakak, kakak sudah pulang. Iya. Tadi ayah lagi bicara sama kamu. Kakak kamu lagi ada investasi proyek terbaru. Oh, Ayah Lin, ayah sama kakak pergi ya. oke ayah. Hati-hati ya. Kakak pergi dulu ya, adik. Baik kakak. Enggak. Enggak mungkin. Enggak mungkin, aku bukan anak ayah, enggak mungkin. Enggak mungkin. Aku bukan anak siapa? Aku anak siapa? Saya akan selalu membantu kamu. Kamu tadi udah dengar sendiri kan? Itu kenyataannya. Kalau kamu itu putri saya, nah. Jangan sentuh aku. Aku mungkin memiliki ibu seorang pembantu, aku enggak mungkin. Pergi sekarang, pergi. Saya nggak bisa pergi ninggalin kondisi kamu seperti ini. Saya akan selalu melindungi kamu agar kamu tetap menjadi anak Pak Wijaya. Kalau bisa. Gimana caranya? Nanti saya kasih tahu. Ada apa? Lo tau kan? Gue benci banget sama lo. Itu kartu ada uangnya. Lo bisa pakai sesuka hati lo, apapun yang lo mau. Tapi gue mau lo pergi dari kota ini sekarang. Saya nggak butuh itu. Dan saya nggak mau ninggalin kota kelahiran saya. Wah, kota kelahiran saya. Wow, oke. You are so funny, guys. Tapi lo harus tahu, gue bisa bikin lo lebih menderita dan lebih hancur dari gue. Lo ngerti? Lo ngerti? Ya ampun, Alin. 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 Bunuh. Dia saya nggak ngelakuin itu. Gak usah bohong. Ini apa? Ini buktinya. Bastian, jangan rusuh dia. Usah di kamu. Ayo. Pak, rumah sakit. Dokter, tolong anak saya, dokter. Ayo, kamu bertahan ya. Kamu bertahan. Gimana caranya? Nanti saya kasih tahu. Untuk keluarganya, mohon sampai sini saja ya, Pak. Ingat ya, kalau terjadi apa, kamu harus tanggung jawab dan kamu harus tahu akibat. Ada apa ini? Grace, kenapa dengan tanganmu, nak? Ini darah siapa? Enggak, Bu. Enggak, ini bukan darah Grace. Aku itu udah nyakitin kamu, tapi aku ngelakuin itu, Bu.
Iya nak, ibu percaya sama kamu nak. Kamu tidak mungkin melakukan itu. Dokter, bagaimana kondisinya? Maaf Pak, kondisinya sangat kritis. Saat ini kami sangat membutuhkan pendonor ginjal. Tutup, silahkan Bapak mencari pendonor ginjal. Dan kami bisa melakukan tindakan operasi. Gak mungkin ibu meninggal. Good job, Bi. Berarti sekarang si Grace lagi shock ngedenger kalau ibunya udah mati. Syukurin. Makanya jangan berani ngelawan sama Bi. Saya nggak akan segan-segan membunuh siapapun yang berani menghalang-halangi keinginan kamu. Kan saya udah janji, nyawa taruhannya. Saya puas. Sudah menghabisi ibunya Grace. Jadi kalian yang bunuh ibu saya? Hah? Dasar kalian pembunuh! Lepaskan anak saya. Bunuh. Kamu akan menyesal. Semua jahat. Saya sama sekali nggak pernah nyakitin kalian. Tapi kalian kenapa ngebunuh ibu saya? Hah? Saya dengar sendiri kalau kalian ngerencanain pembunuhan. Saya bersumpah. Benar, apa yang dikatakan? Ya. Ya, saya yang membunuhnya. Saya udah lama dendam dan sakit hati. Sekarang saya nggak takut. Mau dibunuh, atau dihukum mati sekalipun. Rit, bawa dia ke kantor. Nggak bisa. Nggak bisa. Lepasin nggak? Lepasin nggak? Kalian semua jahat. Saya udah gak berharga lagi ngejalanin hidup ini. Saya udah gak punya siapa-siapa lagi. Dan saya udah gak ada harapan lagi. Halo? Oh ya, iya ada apa dok? Apa? Apa? DNA Grace terhubung dengan DNA ayah saya? Ibu, tunggu aku, Bu. Oke baik dok. Ayah, iya Grace ya. Grace, Grace. Jangan, Grace! Grace! Grace, stop, Grace! Grace! Kamu jangan seperti itu, Grace! Grace! Turun dari situ. Grace! 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 Ayah, iya Grace ya. Grace! Grace! Jangan, Grace! Grace! Grace, stop, Grace! Grace! Kamu jangan seperti itu, Grace! Grace! Turun dari situ. Grace! 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 Grace. 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 Grace, udah kamu saja. Kamu nggak perlu takut. Kami sudah punya bukti kuat. Kalau kamu itu masih satu garis keturunan dengan kamu. Kamu itu anakku. Sudah 20 tahun kamu menghilang. Tapi aku melihat Tuhan sudah mempertemukan kita. Jadi kita bisa bersama kembali. Kamu akan baik-baik aja. Mulai sekarang, gak ada satupun orang lagi yang bakal nyakitin kamu. Aku janji.
Maafin Grace, Bu. Selama ini Grace belum bisa ngebahagiain Ibu. Grace belum bisa memberikan rumah yang terbaik buat Ibu. Grace sayang banget sama Ibu. Tenang dan bahagia di surga ya, Bu. Grace, kamu pulang bersama kami ya. Tinggal sama kami. Iya, Dek. Kita masih membutuhkan kamu. Setelah 20 tahun kita dan ayah sangat merindukan kamu. Tapi rumah saya di kampung ini. Biarkan saya berjuang seperti dulu. Maafin saya. Saya nggak mau merepotin kalian. Permisi. Aduh, Grace, gimana sih kan Grace duluan, nggak mau tahu. Udah, Ibu duluan. Aku duluan. Kenapa aku tahu? Nih. Oh iya, Ibu. Ya, apa? Ibu mau lihat karya lukisan aku yang terbaru nggak? Mau dong. Tuh, bagus nggak? Bagus sekali. Ibu doain ya, semoga suatu hari nanti kamu jadi pelukis terkenal. Grace, Ibu, jangan begitu sayang. Nanti terus itu gimana? pisaunya kena tangan. Ya ampun, Terus begitu gimana? sayang. Lihat tangan ibu ya. Tuh. Oh, dikupas. Saya coba. Sayang ya. Sungguh saya. Mau apa kamu kesini? Udah nggak pantas di sini. Emang nggak pantas. Karena gue udah jijik sama rumah ini. Tapi lo denger ya, gue nggak mau hidup gue terus dibayang-bayangin sama lo. Jadi sekarang, lo harus pergi dari dunia ini, baru gue nggak rasa puas. Rasa lo? Lepasin. Lepasin. Ini Lepasin bahaya. saya! Enggak! Lepasin! Lepas. Ini bahaya buat kamu. Lepasin. Lepasin! Aku ini anak mas ayah. Dari kecil, aku selalu dimanjain sama ayah sama kakak. Dan apapun yang aku lakuin, meskipun itu menyakiti orang. Bukan ayah selalu dukung kan? Iya kan? Iya. Tapi kamu jangan seperti orang gila kayak gini. Gila. Iya, memang gila. Karena aku nggak mau di rumah kita ada dua matahari. Sekarang ayah harus memilih di antara kita. Enggak. Kalian itu putri-putri ayah. Anak-anak ayah. Enggak. Pokoknya ayah harus memilih atau
Pokoknya ayah harus memilih atau Alin, Alin, Alin lepasin. Alin lepasin. Alin. Alin. sayang sayang lepasin. Ah, ah. Alin, jangan tinggalin kita, Alin. Bu, ibu pasti bangga sama aku. Aku udah jadi sama Kis, Bu. Ibu, ada yang aku lakuin. Aku udah bisa membuatkan rumah yang terbaik buat ibu dari hasil karya-karya aku. Ibu pasti bahagia. Ibu, bagus kan, Bu? Grace. Grace putriku, ayo tinggal bersama kamu. Ayah sudah berkali-kali datang ke sini, tapi jawaban kamu tetap sama. Kamu selalu menolak. Maafin saya. Saya nggak bisa ninggalin rumah ini. Rumah yang membesarkan saya. Saya nggak bisa ninggalin ini semua. Jadi lebih baik kalian pulang. Grace. Grace. Tunggu. Grace, Grace. Tunggu, Grace. 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 Sudahlah ya. Biarkan Grace menenangkan diri dia di sini. Suatu saat, pasti dia bakal kembali ke rumah kita. Ayo kita pulang. Iya, mungkin suatu saat nanti aku akan kembali ke rumah itu. Tapi untuk sementara ini, aku masih rindu ibu. Istriku Veronica. Akhirnya anak kita yang terbuang bisa aku temukan kembali. Tapi aku minta maaf.
Aku belum bisa membuka hatinya. Aku minta tolong sama kamu. Bukalah pintu hatinya. Agar dia bisa membuka hatinya dan mengakui aku sebagai ayah kandung. Sebelum aku meninggal, menemani dirimu di sana. Ayah, ayah. Ya, aku mau pulang. Ayah, Papa Bastian. Aku minta maaf. Aku memanggil aku Adia.